Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke 156 ya kalau nggak salah. Nah, ya, kita minta Pak Edi. Pak Edi belum siap ya. Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul Bu ya? 156 ya? Ya, betul. Ya, tafadhali dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka kena musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kami akan kembali. Allazina na'at ya Ustaz ya? Ya, na'at as-sabirin. Allazina na'at dari as-sabirin. Idza harfu syartin. Oke, itu dzarfiyah syartiyah. Oh, idza dzarfiyah syartiyah. Asobat fi'lun madin, tanya tataknis, humnya maf'ulun bihi, musibatun mubtada Ustaz ya? Fa'il. Fa'il ya. Karena ini kan artinya apabila musibah menimpa mereka, berarti kan pelakunya adalah musibahnya kan? Fa'ilnya. Musibatun fa'ilnya, qalu fi'lun madin, wawunya sebagai fa'il, al-wawu sebagai fa'il, inna harfu taukid wa nasbin, alif sebagai bukan alifnya, na-nya. Ini sebenarnya asalnya innana, cuma dilebur jadi satu, jadi inna. Na-nya sebagai isim inna, lillahi jar majrur sebagai khabar inna, waw al-wawu harfu atfin, inna harfu taukid, na-nya sebagai isim, ilaihi jar majrur, raji'un sebagai khabar dari inna. Betul. Betul, Tas. Nah. Min sifati haula is-sabirina annahum idza asabahum syai'in yakrahunahu qalu idza asabahum syai'un. Inna annahum idza asabahum syai'un yukrihunahu qalu inna abida Ustaz. Abidun. Inna kan abid kan kabarnya inna abidun. Inna abidun mamlukuna allaha mamlukuna lillahi lillahi pada ada huruf jarnya. Astagfirullah, ya nggak ada alifnya. Lillahi mudabbaruna bi amrihi wa tasrifihi yaf'alu bina ma yasha'u wa inna ilaihi raji'una bil mauti thumma bil ba'thi lil hisabi
wal jazai. Dari sifat yang demikian, mana sifat sabar demikian gimana Ustaz tadi makannya? Ya di antara gitu. Di Di antara antara sifat orang yang sabar itu, Di antara sifat orang-orang yang sabar itu, sungguhnya mereka ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya orang-orang hamba milik Allah. sesungguhnya kami adalah para Oh, hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. sesungguhnya kami adalah para hamba yang dimiliki oleh Allah yang mengatur dengan perintahnya. Mana Ustaz? Yang mengatur. Mudabbaruna itu diatur ya. Oh, diatur. Diatur dengan perintahnya dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini majhul ya Ustaz ya. Yang diatur dengan perintah dan tasrif apa Ustaz tadi? Kita kan sorof itu artinya pemalingan, maksudnya pengarahan ya, pengarahan dari Allah. Dengan perintahnya dan pengarahan dari Allah, yaf'alu, dia mengerjakan Allah, apa yang Allah mengerjakan kepada kita apa yang Allah kehendaki. Allah Jangan mengerjakan, melakukan. Kalau mengerjakan kan ke sana gimana? Allah melakukan kepada kita apa yang Dia kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya kita kembali pada saat kematian. Kemudian pada hari kebangkitan untuk dihisab dan diberi ganjaran. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Jadi ini merupakan sifat tentang orang yang sabar. Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, ketika Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah kabar kepada orang yang bersabar. Ya, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa tuh orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat sejati seorang muslim ketika musibah menimpanya. Ia meyakini bahwasanya dirinya dan apa yang dimiliki olehnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirinya, kemudian anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, teman-teman baiknya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanyalah seorang hamba yang tugas kita di muka bumi ini adalah agar kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktunya yang Allah berikan kepada kita atau orang-orang tersayang kita telah habis, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap yang tepat bagi seorang muslim ketika kehilangan sesuatu, baik ya kehilangan ya keluarga tercinta atau kehilangan harta benda, maka dia harus bersabar ya. Dia harus bersabar karena dia meyakini semua apa yang ada di sekitar kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwasanya musibah yang menimpa kita itu ya merupakan bentuk ketidakkesayangan Allah kepada kita. Justru musibah yang menimpa kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, karena dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman
ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kenapa harus diuji? Ya, agar naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikap kita sebagai seorang muslim kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa kehilangan harta benda atau kehilangan keluarga tercinta, maka kita wajib bersabar ya karena kita meyakini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita semua hal tersebut dan hak Allah untuk mengambilnya kapan saja ya. Karena kalau manusia sudah tiba ajalnya, maka tidak ada yang bisa ya mengakhirkannya. Itu merupakan keyakinan yang wajib dimiliki oleh semua orang muslim bahwa apa yang kita miliki semuanya ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat 157. Ya, Pak Edi silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika mubtada, alaihim jar majrur, sholawatun sebagai khabar daripada ulaika, mir rabbihim jar majrur, rabbihim himnya sebagai mudhof ilai, Rahmatun itu adalah atof ke sholawatun, wa huruf atof, ulaika sebagai mubtada, hum sebagai badal saja. Enggak, ini apa tuh? Kalau ada mubtada khobar tengah-tengahnya domir apa namanya? Ya lupa mah di catatan saya. Domir faslin ya. Apa San? Domir faslin la mahal min al-i'rab. Jadi enggak di i'rabnya. Oh, domir faslin. Ya, iya. Iya. Al-muhtadun sebagai khobarnya. Daripada mubtada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika asobiruna lahum sanaun mirrobihim warahmatun adimatun minhu subhanahu wa ulaika humul muhtaduna ilar rosadi. Mereka itu adalah orang-orang sabar, baginya sanaun itu apa bala itu? Sana itu pujian. Oh, ujian dari bukan Tuhan. Ujian, pujian. Pujian. Nah. Pujian dari Tuhan mereka yang Maha Agung, Maha Suci Dia, Maha Suci Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang rasyid. Rasyatu bimbingan. Bimbingan kepada bimbingan. Taib ya, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Taib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat, dan mereka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ketika Allah berikan kepadanya musibah lalu dia bersabar, maka mereka mendapatkan salawat ini, maksudnya namanya disebut-sebut ya, merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka mendapatkan petunjuk ya pada jalan yang benar. Mendapatkan petunjuk kepada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati betapa banyak orang yang ketika ditimpa musibah lalu dia tidak sabar, marah-marah, mencela keadaan, bahkan sampai mengkutuk ya keadaan, bahkan sampai kufur ya.
mencela-cela Allah Subhanahu wa taala, sungguh perbuatan yang semacam ini malah akan membuat dia binasa. Sebaliknya kalau orang ketika ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dengan ikhlas apa yang Allah tetapkan untuk dia, maka Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Sehingga ya kita sebagai seorang muslim ya milikilah sifat sabar. Hiasilah diri kita dengan sifat sabar ya. Karena kita yakin bahwa semuanya bukan milik kita, semuanya hanyalah titipan, sehingga ketika Allah memberikan kita ujian ya, maka kita wajib bersabar. Karena ya banyak yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim ya. Yang pertama misalnya kita wajib meyakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena Allah Maha tahu ya, dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita yakin yakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan beban kepada suatu kaum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita harus optimis bahwa kita akan melewati beban atau musibah atau masalah tersebut ya. Dan kita meyakini bahwasanya sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Kita juga meyakini bahwasanya apabila kita ketika ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar bagi kita. Ya, karena Allah Subhanahu berfirman, ya, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ayat berkaitan dengan haji. Silakan Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke rumah Allah ya atau umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan khairon, kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Inna harfu taukid al-sofa isim ina, al-wawu harfu atfin, al-marwata maktuf ke as-sofa. Min sya'airi jar majrur, lafzul jalalah sebagai mudhof ilaih. Al-fa'u harfu istinaf, man mubtada, hajja ini fi'il madhi, fa'ilnya man. Al-baita ini sebagai apa maf'ul bih ya Ustaz? Ya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih au harfu atfin ya tamaro ini juga fi'il madhi, fa'ilnya ke man. Al-fa'u ini harfu istinaf la nafiin. Ini la nafiyatun lil jinsi. Oh, la nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi. Junaha tidak ada. Junaha ya isimnya. Oh iya, isimnya lah. Iya, isimnya la. Alaihi jar majrur, an harfu masdar.
yatawafa fi'il mudhari Alaihi jar majrurnya sebagai khobarnya la ya. sebagai khobarnya La. khobarnya la. An harfu masdar wa nasbin yatawafa fi'il mudhari nasab bi an bihima jar majrur. Al-wawu harfu istinaf man mubtada tatawwa'a ini fi'il madhi. Jangan langsung dibilang mubtada tapi ismu syartin gitu aja, ismu syartin mubtada. Apa namanya? Ismu syartin, isim syarat kan, ini kan kalimat jawab syarat ya. Ya, ismu syartin sebagai mubtada. Tatawwa'a ini fi'il mudhari ya Ustaz ya? Fi'il madhi, tatawwa'a, tatawwa'u. Fi'il madhi, fa'ilnya man, khairan, ini maf'ul bih, tadi harfu jawabnya ya Ustaz ya, inna harfu taukid, Allah isim inna, syakirun ini khobar inna, alimun juga khobar inna. Inna sofa wal marwata wahuma jabala, betul ya, wahuma jabalani saghirani qurbul ka'bati min qurbal ka'bati min jihati syarqi man mu'alim di min mu'alimin di min ma'alimi dinallahi dhahir dinillahi belum sempat ini Ustaz. Min ma'alimi dinillahi dhahirati allati ta'abbadallahu ta'abbadallahu ibadahu bisa'i bainahuma faman qasadal ka'bata hajjan aw mu'tamaran fala ithma alaihi aw mu'tamiran fala ithma alaihi wala fala ithma betul ya Ustaz ya? Iya, fala isma alaihi wala haraja fi an yas'a bainahuma bal yuhibbu alaihi dzalik wa man yajibu ini bukan yajibu. Bal yajibu alaihi dzalik wa man fa'ala ta'ati tawa'iyatin min nafsihi mukhlishan bihallahu ta'ala. Tawa'iyatan kali ya. Wa man fa'ala ta'ati tawa'iyatan min nafsihi. Tawa'iyatan min nafsihi mukhlishan bihallahu ta'ala. Fa inna Allah ta'ala syakirun ini yusibu alal qalili bil katsiri alimun bi a'mali ibadihi fala yudhi'uha wala yabkhasu ahadan mithqala dzarratin. Sesungguhnya Safa dan Marwa keduanya adalah gunung yang kecil dekat dengan Ka'bah dari min jahati syarqi itu dari arah barat ya, ke timur. Ya, arah timur. Tunggu, dari merupakan syiar-syiar agama Allah gitu ya, yang tampak dengan menyembah Allah ya, dengan penyembahan. Gimana itu maksudnya? Begini aja, yang Allah syariatkan kepada para hambanya untuk melakukan sa'i di antara keduanya gitu. Iya, kayak yang Allah syariatkan untuk beribadah kepadanya melalui sa'i di antara keduanya. Siapa yang mendatangi Ka'bah untuk haji atau umroh, maka tidak dosa baginya dan tidak masalah baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Bahkan wajib ya atasnya untuk melakukan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan ketaatan dari dari dalam jiwanya secara ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha bersyukur
berterima kasih, ya maha berterima kasih kepadanya atas yang Yusibu itu ya membalas. membalas, oh ya, membalas atas yang sedikit alal qalili bil katsir. Membalas yang sedikit dengan yang banyak. Oh, membalas yang sedikit dengan banyak, dan Allah Maha mengetahui amal-amal perbuatan para hambanya, dan sehingga tidak menyia-nyiakannya dan tidak menzolimi sedikit pun, walaupun hanya seberat zarroh. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afik barakallah, jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang berhaji ke Ka'bah, ke Baitullah di Mekah ya, atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan tawaf di antara keduanya, yaitu di antara Safa dan Marwah. Maksud tawaf di sini adalah sa'i ya, karena berkeliling di Safa Marwah ini bentuknya adalah sa'i. Dan siapa saja yang melakukan ya kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini turun karena memang di masa jahiliyah ya, mereka hanya mengenal adanya tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka menganggap bahwasannya sa'i antara Safa dan Marwah itu enggak boleh. Makanya turun ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah syariatkan ya kepada para hambanya. Bahkan sa'i antara Safa dan Marwah ini merupakan rukun ya, baik haji maupun umrah. Seperti tahu bahasanya umrah itu kan di antara rukunnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Begitupun haji. Jadi bukan hanya fala junaha alaih, bukan hanya tidak berdosa, bahkan ia wajib hukumnya. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka siapa saja yang berhaji ke Baitullah Ka'bah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Bahkan wajib baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan siapa saja yang melakukan kebaikan, maka sungguhnya Allah Maha bersyukur. Maksud ya dari sifat Allah Syakirun, Maha bersyukur adalah Allah membalas perbuatan para hambanya. Ya. Para hambanya yang melakukan kebaikan tentu akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedikit kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha bersyukur. Alimun, Maha mengetahui. Artinya tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan membalasnya sesuai dengan yang seharusnya. Tidak mungkin Allah akan merugikan ya seorang pun. Karena Allah Maha Adil. Jadi ayat ini tentang haji ya, dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita semua yang belum umrah untuk umrah dan yang belum haji untuk berhaji ke Baitullah di Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ayo, Aldi ya. Mana Aldi? Nah. Ayo Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayo, terjemahin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk dari sebagian yang Min ba'd itu setelah. Setelah kami jelaskan kepadanya kami jelaskan kepada manusia dari kitab. Ya, mereka itu adalah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh orang yang melaknat. Dilaknat pula oleh orang melaknat. Inna harfu taukid. Nah. Allazina isim mausul sebagai isim inna. Isim inna yaktumuna fi'lun mudhari dengan fa'il ma yaktumuna fa'ilnya wawunya. Fa'ilnya wawunya. Ma isim mausul maf'ul bih ya, maf'ul bih. Ya, betul. Maf'ul bih. Anzalanya fi'il madi, nanya fa'il. Minal bayyinati jar majrur. Minal bayyinati wal huda wanya harfu atfin. Wal huda atof ke al bayyinah. Min ba'di jar majrur juga, jar majrur. Terus ma harfu masdar. Yang mana? Ma ini dia mudah pilih ya. Mudah pilih ke ba'di. Ke ba'di bayyanahu bayyananya fi'lul madi, hunya ntar dulu bayyanahu bayyana kan ini naknya adalah fa'ilnya. haknya maf'ul bihnya. Linnasi jar majrur. Terus fil kitab jar majrur lagi fil kitab. Ulaik di isim isyarah. Ini ulaika mubtada. Nanti ini jumlah dari ulaika lanumullah itu sebagai khobarnya. Oh iya. Khobar dari inna ya. Ulaikanya mubtada. Selanjutnya khobar. Enggak selanjutnya, maksudnya itu sepaketnya nanti. Satu-satu dulu. Ulaika mubtada, yal'anu fil mudhari. Yal'anu fil mudhari. Yal'anu humnya maf'ul bi. Allahu fa'ilnya. Nah, ini akan bilang jumlah ismiyah dari ulaika yal'anuhumullah ini sebagai khobarnya inna. Karena kalimat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ini sempurna dengan kalimat ini kan? Iya. Nah, lanjut. Wayal. Wanya harfu atfin, yal'anu itu fi'il mudhari, terus humnya maf'ul bih, al-la'inunnya fa'il. Nah, ya. Yuk dibaca tafsirnya.
Innalladzina yukhfuna ma anzalna minal ayatil wadihatid dalati ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ma ja'a bihi wa hum ahbaril yahudi wa ulama in nasari wa ghairihim biman yaktumu ma Ulama bukan anzalallah. Nasara ini. Oh iya, Nasara. Ya. Wa ulama in nasara wa ghairihim mimman yaktumu ma anzalallahu min ba'di ma al-haru. Ini fil madi. Mimba dima adharnahu linnasi. Mimba dima al-harunahu linnasi fit taurati wal injili ulaika ulaika yatruduhumullahu ulaika yatruduhumullahu mir rahmatihi wa yad'u alaihim bil la'nati jami'il khaliqati. Sesungguhnya orang-orang yang melupakan apa-apa. Bukan melupakan, yukhfuna ini menyembunyikan. Dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari ayat-ayat wadihati yang gimana terjemahnya? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan terkait atas kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang datang dengannya, dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi, rahib-rahib, dan mereka adalah rahib-rahib Yahudi dan ulama-ulama Nasrani, pendeta-pendetanya, dan selainnya selain mereka yang menyembunyikan dan selain mereka yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah dari setelah kami menunjukkan kepadanya untuk manusia Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil, mereka semua adalah orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Ya terduhum jauhkan ya. Mereka semua adalah orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya, dan didoakan untuknya laknat semuanya oleh semua makhluk. Oleh semua makhluknya ya, oleh semua makhluk. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan juga petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka itulah orang yang Allah beri laknat kepada mereka dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini dia masih berkaitan tentang orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka itu menyembunyikan kabar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas Allah telah menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab mereka. Orang Yahudi mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat mereka. Begitupun orang Nasrani, mereka mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Injil mereka. Namun pendeta-pendeta mereka, ya baik pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani, itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan petunjuk yang jelas ada dalam kitab mereka. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka, ya orang-orang yang berbuat seperti itu maka Allah akan laknat. Dan makna dari laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang kalau jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka akan binasa. Sebaliknya kalau seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka hidupnya akan bahagia. Ya, karena kebahagiaan dan kesengsaraan, ya kehidupan bagi seorang itu berkaitan erat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka dia bahagia hidupnya baik di dunia apalagi di akhirat. Dan orang-orang yang ya jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka hidupnya akan sengsara baik di dunia apalagi di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Umida ya. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat dan mereka melakukan perbaikan dan mereka menjelaskan, maka mereka itulah yang aku menerima tobat atas mereka, dan aku maha penerima tobat dan maha penyayang. I'robnya illa adatul istisna allazina mustasna tabu fi'lun madi, fa'ilnya alwawu, harfu atfin, aslahu fi'lun madi, fa'ilnya alwawu harfu atfin, bayyanu fi'lun madi, alwawu sebagai fa'ilnya, alfa'u harfu jawab, ulaika mubtada, ulaika apa Ustaz? Ulaika itu isim isyarah sebagai mubtada, bukan Ustaz? Ya, mubtada. Mubtada ya. Atubu fi'lun mudhari, fa'ilnya ana, kemudian alaihim jar majrur. Nah, jumlahnya Sebagai jawabannya ya. Jumlah ya, Jumlah dari atubu mudhari, alaihim sebagai khobar. Alaihim sebagai khobar dari ulaika. Al-wawu harfu atof, ana mubtada, atau wabu sebagai khobar dari ana, ar-rohimu sebagai khobar yang kedua. Tafsirnya Ustadznya. Nah. Illal ladina raja'u mustaghfirina waha min khotoyahum wa aslahu ma afsaduhu wa bayyanu ma katamuhu faulaika aqbalu taubatahum wa ujasihim bil maghfirati wa anna tawwabu ala man taba min ibadi ar-rahimu bihim it waffa'tuhum lil taurati wa qabiltuha minhum Litaubati afwan ya wa fa'tuhum lit taubati wa qabiltuha minhum. Kecuali orang-orang yang mereka kembali memohon ampunan kepada Allah
dari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak dan mereka menjelaskan apa yang telah mereka sembunyikan. Maka mereka itulah yang aku terima taubat atas mereka dan aku akan memberikan balasan dengan ampunan. Dan sesungguhnya kami Maha penerima taubat atas siapa yang bertaubat dari hamba-hambaku. Dan Allah Maha penyayang dengannya. Kemudian aku akan menerima tobat mereka dan aku menerima tobat mereka dan aku menerima mereka di antara hamba-hamba yang bertaubat. Betul, Ustaz. Aku Maha menerima taubat Dan aku ya, Maha orang menerima taubat. yang bertaubat di antara hamba-hambaku gitu. Iya, ini yang ini ya Ustaz ya. Kan Ar-Rahimu ini lanjut ya Ustaz ya. Yang ini ya. Itu ya, Aku menerima ya. Wafa'tuhum, aku menerima taubat. Aku Maha menerima taubat. Entar dulu. Maha menerima taubat. Wafaktum tuh. Wakobil Tuhan. Entar dulu. Wafaktum itu artinya memberi taufik kepadanya untuk bertaubat. Oh. Karena akulah yang memberi taufik untuk bertaubat. Karena akulah yang memberi taufik untuk bertobat dan maka aku menerima tobat mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa alladziina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, ini masih lanjutan ayat yang tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu, kemudian berbuat perbaikan wa bayyanu. Ya. Mereka mendapatkan penjelasan fa ulaika atubu alaihim, maka ya mereka itu atubu alaihim, aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Maha penerima taubat dan Maha pemurah. Ilal ladzina raja'u mustaghfirin Allah min khatayahum, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslahu ma afsaduhu, dan mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak, yaitu berupa keyakinan orang-orang, karena mereka menyembunyikan kebenaran sehingga ya keyakinan orang-orang itu menjadi rusak. Kalau mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka wajib aslahu ma afsadu. Mereka wajib memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Dengan cara apa? Wa bayyanu ma katamuhu, dan menjelaskan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Jadi kalau sebelumnya mereka menyembunyikan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kalian wahai para pendeta Yahudi dan Nasrani ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus menjelaskan, menampakkan kepada manusia kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan kalian sembunyikan lagi kebenaran tersebut, tapi kalian tampakkan. Kalau kalian melakukan itu, faulaika aqbalu taubatakum, ya maka mereka itu Allah terima, aku terima taubat mereka, ujazihim bil maghfirati, dan aku balas taubat mereka dengan ampunan. Dan aku Maha menerima taubat bagi siapa saja hambaku yang bertaubat, ya. Ar-Rahimu bihim, yang Maha pemurah kepada mereka. Idh wafaqtuhum lit-taubati wa qabiltuha minhum. Ya, karena akulah yang memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, dan aku yang menerima taubat mereka. Jadi kita ini sebagai manusia tidak boleh sombong sama sekali. Karena hidayah yang kita terima, misalnya kita alhamdulillah sekarang mendapatkan hidayah, kita isi hari-hari kita dengan kebaikan, sementara banyak orang-orang yang
yang mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan, ya penuh dengan dosa, jauh dari ketaatan, kita tidak boleh menyombongkan diri kita sebagai orang yang suci, orang yang mulia, karena semuanya ini adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kehebatan kita. Sedikit pun kita tidak boleh menyombongkan ketaatan yang kita lakukan. Karena semuanya berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Kita lanjutkan ya. Pak Zulfani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina isim inna Terjemahin dulu. ya. Innal ladzina sungguh orang-orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu dan mati dan mereka mati wahum kufarun dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim maka bagi mereka laknat Allah dan malaikat dan para manusia seluruhnya. Innalladzina isim Inna inna harfu taukidin. inna harfu taukid alladzina isim Isim sebagai mausul sebagai isimnya inna. ya, isim mausul sebagai isimnya inna. Kafaru fi'il madhi fa'ilnya wawu. Wa matu matu fi'il madhi Lalu. fa'ilnya adalah wawu. Wahum sebagai mubtada ya Ustaz? Wawunya lil hal, humnya mubtada. Ya. Kufarun khobar ulaika Ulaika mubtada lagi. oh ya. Isim isyarah sebagai mubtada, alaihim jar majrur, laknatullahi Lanatu khobar. khobar ya. Khobar lafadz jalalah sebagai mudhof ilaih, wal malaikah ma'tuf, wanas ma'tuf, ajma'in taukid. 6 ya. Taib ya. Dibaca tafsirnya. Innal ladzina innal ladzina jahidul imana wa katamul Innal haqq. ladzina jahadul imana. Innal ladzina jahadul imana wa katamul haqq wastamaru ala dzalika hatta matu ulaika alaihim la'natullahi bittaradi minar rahmatihi wa alaihim la'natul malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang yang Sesungguhnya orang yang jahidul iman, orang yang menentang keimanan, orang yang menentang keimanan dan menyembunyikan kebenaran dan wastamaru dan mereka terus-menerus dalam keadaan tersebut sampai mereka mati. Dan mereka terus-menerus dalam keadaan tersebut sampai mereka mati, maka atas mereka laknat Allah yang dengan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan atas mereka laknat para malaikat dan para manusia seluruhnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati padahal ya dalam keadaan mereka itu kafir, maka mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala
dan juga laknat dari malaikat dan juga manusia seluruhnya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang keimanan, bahkan mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau ada orang seperti ini, kemudian mereka pun mati dalam keadaan kafir, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Maksudnya, mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ini yang wajib kita yakini bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya, karena tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, maka hukumnya kafir. Ini kaidah. Kaidah yang mudah dipahami bagi siapa saja yang jiwanya lurus. Tidak mengkafirkan orang kafir, maka ini bentuk kekufuran. Ya. Karena kita wajib meyakini bahwasanya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, itu mereka adalah orang kafir yang kalau mereka tidak bertaubat, tidak mau memeluk Islam sampai kematian mereka, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Ya. Namun memastikan seseorang sebagai ahli neraka memang tidak boleh. Kenapa? Karena misalnya ada orang kafir. Ya kita tahu dia orang Kristen misalnya, atau orang Yahudi, atau musyrikin seperti orang Hindu atau Buddha. Kita tidak boleh mengatakan dengan pasti bahwasanya dia pasti masuk neraka. Belum tentu, karena bisa jadi di akhir hayatnya Allah memberinya hidayah, lalu dia pun masuk kepada Islam. Ya. Tapi kalau mengatakan secara umum, ya kita katakan bahwasanya orang yang kafir itu masuk neraka, ini boleh. Tapi kalau menyebut satu persatu namanya, ini tidak boleh. Ya, misalnya si fulan dia pasti penduduk neraka, tidak boleh. Karena bisa jadi di akhir hidupnya ya dia mendapatkan hidayah lalu memeluk Islam. Ya. Nah, ya demikian mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Farhan lift duluan tadi ya, ya. Syafa'ullah syifaan ajalan ya untuk anaknya Ummu Farhan. Kemudian Bu Siwi, Ustaz, bagaimana caranya mengetahui bahwa satu ayat itu masih berhubungan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya? Dengan melihat konteks kalimatnya ya. Karena kan ya kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini kan ya berhubungan satu sama lain. Ayat yang satu ya seringkali menjelaskan ayat yang sebelumnya. Sehingga memang diperlukan kemampuan kita untuk memahami konteks ya pembahasannya. Apa tema pembahasannya? Seperti misalnya tadi ya. Ketika ada ayat alladzina idza asabathum musibah. Ini kan jelas merupakan lanjutan dari wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar kepada orang yang kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang apabila ya musibah menimpa mereka. Nah, jadi ini kan masih ada hubungannya. Sehingga memang ya satu-satunya jalan untuk mengetahui apakah satu ayat itu memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, maka dengan memahami konteks kalimatnya. Apa tema yang sedang dibahas? Nanti kan ketahuan. Ya, justru salah satu manfaat kita mengi'rab Al-Quran, mengi'rab kalimat bahasa Arab, adalah agar kita memahami konteks kalimatnya. Jadi memang dengan kita mengi'rab Al-Quran, itu akan memudahkan kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Insya Allah, ya kalau kita setiap hari seperti ini, insya Allah lama-lama bisa juga. Ya, saya ingat sekali waktu awal itu kan, beberapa peserta yang dari awal ikut, Masya Allah, seperti Bu Dalis, Pak Edi, ya Umi Ida, Bu Reni, dari awalnya kan ikut ya. Banyak perubahannya. Jadi dari yang awalnya mungkin mi'rabnya masih kagok-kagok, nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa mengi'rab. Karena memang kalau kita baca bahasa Arab itu memang harus dibiasakan, harus dipaksa membiasakan diri kita mengi'rab teks-teks bahasa Arab. Sehingga lama-lama kita akan paham dengan sendirinya, insyaallah ta'ala.
Demikian mungkin ya berjalan sampai hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.